Teman-teman, kembali pada update tanggal 24 Desember. Kali ini kita akan membahas sektor properti. Nah, sekarang sektor properti ini dalam jangka pendek, jangka menengah, banyak dari saham tersebut yang sudah jebol dari support, jadi sudah tidak terlalu baik dibandingkan dengan update terakhir kali itu. Nah, seperti biasa kita mulai dulu dengan technical di IHSG. Masih belum ada perubahan dari minggu lalu. Jadi tren jangka menengahnya masih pola bearish ini, yaitu inverse cup with handle. Dalam jangka pendek di sini ini membentuk yang namanya bear flag. Jadi selama tidak bisa naik terus di atas 6.800, maka IHSG akan cenderung turun, dan pola target penurunan untuk bear flag ini saat ini berada di angka 6.500. Kita sempat bicarakan kalau untuk jangka sangat panjang 6.500 ini merupakan titik yang sangat penting. Jadi kalau ini tertembus, maka untuk IHSG sendiri tidak terlihat baik karena pola yang di sini adalah inverse head shoulder-nya, jadi sudah kembali turun di bawah ini. Akan tetapi kalau kita lihat dari sisi lain, maka kemungkinan besar di angka 6.500 ini akan adanya pemantulan dari pihak-pihak yang ingin membeli saham-saham di IHSG. Nah, saham pertama untuk sektor properti adalah BSDE. Tidak ada yang menarik di sini, kita hanya bisa tunggu BSDE turun ke support 880, lalu ada potensi untuk mantul dari sana. Berikutnya adalah saham P1. P1 juga sama, saat ini supportnya berada di 430, kita sebaiknya tunggu di situ sebelum kita melakukan pembelian. Berikutnya adalah SMRA, Summarecon Agung. Memang sempat naik, tapi saat ini kembali tertahan turun, dan memang kalau memang kita mau agresif bisa coba di level 600 saat ini, tapi karena saham-saham di sektor ini termasuk sudah beberapa yang jebol support, maka sebaiknya untuk SMRA kita juga tunggu di angka 540-nya. Lalu berikutnya adalah CTRA, Citra Ciputra Development. Memang supportnya masih jauh di angka 800, ini adalah support yang lumayan kuat. Akan tetapi belum ada pola-pola pembalikan arah di sini, jadi kita tidak bisa coba membeli di atas level tersebut. Jadi ini sama dengan BSDE, SMRA, dan P1, kita tunggu dulu di support 810-nya. Nah, berikutnya saham yang kecil-kecil, kita mulai dari saham ASRI. Nah, ASRI ini memang pada waktu itu ketika menyentuh level 200 di sini, kita berharap ASRI bisa membentuk sedikit koreksi seperti ini, lalu kembali naik. Sayangnya sekarang malah semakin membentuk lower high. Jadi di sini 196 dan terakhir di sini 180. Saat ini memang berada di support, jadi bisa saja kita mencoba membeli spec buy di sini dan kita stop loss di bawah. Kan tetapi kalau sudah turun di bawah sini harus hati-hati karena uptrend jangka menengahnya sudah tertembus sejak bulan Februari Januari 2022, dan untuk jangka pendek, jangka menengah, target pelemahannya itu ke 140. Lalu berikutnya kita ke saham APLN. Nah, APLN juga sama. Pada waktu itu kita sempat melihat ini pola yang sangat menarik, inverse head shoulder, ketika sempat tembus di 155. Sayangnya sekarang sudah kembali turun di bawah, walaupun ada pemantulan jangka pendek. Kalau secara teknikal kita lihat, maka APLN akan tertahan di 155, 160 sebelum akhirnya melanjutkan penurunan. Jadi ini ada pola rounding top ya, bullish, bearish yang kecil. Ini dengan target pelemahan hingga ke 133. Jadi bisa saja kita kembali membeli APLN di 133 karena sebenarnya ini juga masih uptrend kalau memang kita lihat jangka yang lebih panjang lagi.
Lalu berikutnya kita ke saham Demas. Nah, Demas ini juga sebenarnya waktu itu mencoba membentuk pola inverse and shoulder di sini, tapi tidak bisa tembus dari level 185. Saat ini malah masih lemah ya. Jadi kalau Demas tidak bisa naik ke atas 168, 170-nya, maka akan membentuk lower high terus. Jadi ini adalah potensi penurunan dari pola rounding top. Jadi ini pola bearish. Targetnya ke 125. Jadi kebetulan juga di Maret 2020 sempat berada di level ini. Untuk Demas memang secara fundamental dividennya besar di angka 15. Jadi sebenarnya di angka 155 pun dividennya hampir 10%. Nah, tapi kalau bisa ke 120, maka ini merupakan hal yang lebih menarik lagi untuk saham Demas. Berikutnya kita ke saham GPRA. Nah, GPRA ini setelah membentuk pola rounding bottom di tahun 2022 sempat naik dan targetnya sudah tercapai. Saat ini kembali turun di sini, mencoba membentuk uptrend kecil. Jadi kalau memang mau spec buy bisa coba di angka 9395, lalu stop loss di bawah itu. Akan tetapi secara umum sudah tidak menarik lagi untuk jangka menengahnya. Berikutnya adalah saham DLD, Intiland. Intiland ini mencoba bertahan di atas support di sini. Kalau memang dia bisa naik di atas 165, maka ada potensi membentuk rounding bottom. Cuma kita harus wait and see, dan ini hanya spec buy. Ini seperti ini. Tapi kalau untuk membeli memang merupakan titik yang lumayan baik karena stop lossnya kecil. Kita bisa coba beli di 165, 168 dengan stop loss di bawah moving average ya, di bawah 1560. Cuma karena saham-saham di sektor lain juga masih ada beberapa jebol support, maka kita harus hati-hati kalau DLD bisa kembali turun ke level 139, 140-nya. Tentu saja kita bisa mitigasi dengan stop loss. Lalu berikutnya saham BES, Bekasi Fajar. Pada waktu terdahulu juga sempat membentuk ini pola cup with handle, ini bullish dengan target penguatan hingga ke 160. Jadi sudah tercapai. Nah, saat ini tinggal kita lihat seperti apa di support 128, 130 ini. Belum terlihat adanya pembalikan arah setelah turun. Tapi kalau tidak bisa tembus, jadi kalau support ini tertembus, maka BES sudah tidak layak untuk dibeli. Sebaiknya dihindari. Nah, lalu berikutnya saham SSIA. Nah, ini juga sama, ada pola rounding top di sini di angka 330. Sudah jebol di bulan Oktober. Target pelemahannya ke level 260. Lalu KIJA, kawasan industri Jababeka, 150 merupakan support kuat. Saat ini sudah di bawah itu, jadi kita tunggu saja sampai ada pola pembalikan arah atau kembali naik ke atas 150. Lalu berikutnya MMLP, Mega Manunggal. Nah, ini merupakan support downtrend panjang sejak bulan Juli 2021, masih berada di channel hijau ini. Walaupun demikian, ada kemungkinan untuk mantul di 370 karena di sini ada support juga di 370-nya pada waktu itu. Nah, cuma itu adalah merupakan spekulatif buy karena belum ada terlihat pembalikan arah dalam jangka pendek. Cuma bisa ditunggu di sini kalau memang tertarik untuk membeli MMLP. Jadi sekian saja untuk update saham-saham di sektor properti. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.